Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Anda semuanya kembali lagi bersama di sini. Kita akan belajar tentang kinematika ya. Bab yang selanjutnya yakni tentang percepatan dan perlambatan ya. Apa sih itu percepatan dan apa sih itu perlambatan ya? Materi ini adalah materi IPA SMP kelas 7 berdasarkan kompetensi aturan kurikulum fokus pembelajaran. Oke, kita langsung saja nih. Apa sih percepatan dan perlambatan itu ya? Karena kemarin di GLBB sering dibahas ya. Kalau kita kenal di sini ini mobil katakanlah ini ya, dari lampu hijau menuju ke lampu merah ya. Kemarin pasti awalnya dipercepat. Kalau dari lampu hijau semakin lama semakin cepat. Kalau dilihat dari grafiknya ya. Kalau dilihat antara grafik kecepatan terhadap waktu, nah ini semakin lama semakin naik gitu ya, seret gitu, semakin naik terus. Tapi saat sudah diperlambat atau menuju lampu merah, maka dia akan semakin diperlambat, ngerem gitu ya, maka grafiknya akan turun kan. Nah gitu ya. Maka dari itu dia saat kecepatan semakin cepat ataupun kecepatan semakin lambat itu ada mengalami nilai yang namanya percepatan dan perlambatan. Secara pengertian, percepatan adalah perubahan kecepatan ya tiap satuan waktu, dan kalau perlambatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, tentunya nanti akan ada perbedaan antara nilai kecepatan ataupun nilai perlambatan. Seperti itu ya. Jadi ini kalau semisal ada grafik naik gitu, kira-kira tingkat kenaikan kecepatannya berapa sih? Nah, semakin besar percepatannya, tentunya kecepatannya akan semakin bertambah dengan cepat, gitu ya. Kalau semakin kecil percepatannya, berarti perubahan kecepatan juga akan semakin lambat. Oke ya, kita langsung. Bagaimana sih cara menentukan percepatan itu? Nah, yang disebut sebagai di percepatan itu acceleration itu ya, A sama dengan VT min V0 per T. Nah ini ya cara menentukan nilai A atau acceleration. Jadi dalam bahasa Inggris atau kinematika, percepatan ya ataupun perlambatan ya itu dilambangkan dengan A. Nah, pengertian A sendiri itu adalah acceleration. Jadi seperti itu ya. Bahasa internasionalnya untuk percepatan atau perlambatan adalah acceleration. Kita bahas satu persatu nih. Ada A, VT, V0 sama T. A itu adalah percepatan ya. Satuannya adalah meter per waktunya ya. Katakanlah di sini detik ya, meter per second kuadrat. Nah, itu satuannya ya. Meter per second kuadrat. Selanjutnya ada VT, kecepatan akhir ya, kecepatan akhir benda. Lalu ada V0, kecepatan awal. Nah ini sudah ada ya, kemarin dikenalkan di awal di GLBB. Karena ini sama-sama kecepatan, waktunya adalah meter per detik ya, tidak pakai kuadrat. Jadi kalau meter per detik kuadrat itu untuk miliknya percepatan saja. Kalau kecepatan awal, kecepatan akhir, meter per detik atau panjang, satuan panjangnya per satuan waktunya. Dan T, time ya, yakni waktu atau satuannya adalah entah itu nanti detik atau itu jam, tergantung nanti soalnya mintanya seperti apa ya. Jadi seperti itu untuk Anda semuanya ya. Mencari percepatan bisa kita lihat ya, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini ya. A sama dengan VT min V0 per T ya. Biar lebih jelas kita coba aplikasikan dalam bentuk soal langsung. Oke, nilai percepatan. Wah, ini dari grafik ini kita di belajar kemarin yang materi pertama sudah tahu ya. Kalau ini yang naik pasti ini GLBB dipercepat ya. Berarti pasti percepatan ada di sini. Kalau yang turun ini pasti perlambatan ya. Dan yang lurus ini adalah konstan atau GLB. Berarti kita kalau menghitung nilai percepatan, kita pakai yang ini ya. Dari 0 sampai yang naik habis itu. Nah, di rumusnya percepatan adalah A sama dengan VT min V0 ya per T gitu ya. Kalau kita lihat grafiknya kan berarti kayak gini yang percepatan ya. Ini 0, ini di sini kecepatannya sampai 40, di sini waktunya sampai 4 ya. Ke atas itu V, ke sini adalah T. Kita masukkan, wah bagaimana ini ya? Kecepatan akhirnya berapa nih? Ini ya 40. Jadi saat dia bergerak ke atas ini ya, kecepatan akhirnya adalah di akhirnya sini. Nah ini 40. Kecepatan awalnya berapa nih saat mulai? Ya 0 ya, kecepatan awalnya 0.
Waktunya selama bergerak ini berapa waktunya? 4 ya, berarti sama saja dengan 40/4, berarti percepatannya adalah 10 apa? Meter per second kuadrat, karena di sini waktunya second, kecepatannya adalah meter per second. Berarti satuannya untuk percepatan adalah meter per second kuadrat atau meter per detik kuadrat. Jadi Ananda, bagaimana menghitung percepatan? Selanjutnya, kalau perlambatan, nah berarti yang tadi ya, grafik perlambatan berarti yang ini, yang dari kalau atas itu ya, seperti ini ya, ini 40, ini 8, ini 10 itu ya. Nah ini saya potong dikit, tidak apa-apa waktunya, biar kelihatan gitu ya. Oke, jadi di sini waktunya dari detik ke 8 sampai detik ke 10, dia dari 40 menuju ke bawah. Nah kita hitung perlambatannya, caranya sama ya. A sama dengan VT min V0 per T gitu ya. Kita masukkan nilainya. VT nya ya, kecepatan akhirnya berapa nih? 0 ya. Kecepatan akhirnya adalah 0 karena sampai habis ya waktunya itu adalah 0. Bukan 10 ya, karena V itu ada di sini nilainya ya. V itu yang grafik ke atas. Jadi 0 dikurangi kecepatan awalnya berapa? 40 gitu ya. Dibagi waktunya membutuhkan waktu berapa nih? 8 dari 10. Wah, kalau waktunya ini dari 8 sampai 10 berarti aslinya berapa detik ini? Tinggal kita kurangi ya. Berarti tinggal kita kurangi atau selisih waktunya adalah 10 dikurangi 8 berarti 2. Oh, berarti waktunya 2 detik. Berarti 40/2 sama dengan 20 meter per second kuadrat. Berarti perlambatannya lebih besar daripada percepatan dong. Ya, betul sekali. Dan juga bisa kita amati dari grafik. Naiknya, kecepatannya naik itu butuh waktu yang lama, tapi kalau ngerem ini lebih lambat ini butuh waktu yang lebih sedikit. Karena apa? Perlambatannya lebih besar daripada percepatan tadi ya. Kalau tadi kita lihat percepatannya nilainya adalah berapa tadi? Nilai percepatannya itu adalah 10 meter per second kuadrat, perlambatannya 20 meter per second kuadrat. Ya, terima kasih. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Semangat belajar untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.